warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suliswanto, guru SDN Sidomulyo II Kota Batu, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor NIM 220191212007. Kali ini kami akan menayangkan program pembelajaran yang akan digunakan di dalam kegiatan uji kinerja pada program PPG tahun 2023. Mari kita simak video pembelajaran sebagaimana berikut. Gerak, depan gerak, gerak, tulisan kelebihan. Teruskan. Anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran agama Islam. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas disilakan untuk memimpin berdoa. Siapa berdoa? Saya siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatu billahi rabbil islamina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita memulai, seperti biasanya kita akan hafalan terlebih dahulu tentang surat-surat pendek. Yang akan kita hafalkan hari ini adalah surat Al-Ma'un. Silakan kita mulai. A'udzubillahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang materi iman kepada Nabi dan
Rasul. Sebelum kita memulai, Pak Sulis absen terlebih dahulu. Ya, anak-anak, silakan nanti yang masuk silakan mengangkat tangannya, gitu ya. Nah, absen dulu. Al-Barasadis, Alvino, Ahmad Yusuf, Armelda, Ali Ramasilu, Askana, Sarisa Imelda, Tessa Citra, Tika Maudi, Diandra, Ilga Bekti, Dwi Hanifah, Gladys, Mahila Nilam, Mega Putri, Muhammad Aditya Putra, Muhammad Rizky, Vicky Zakia, Wahyu Atta. Terima kasih hadir semua ya, alhamdulillah. Baik anak-anak, nah hari ini kita akan belajar tentang sifat wajib Rasul, bagian dari materi iman kepada Nabi dan Rasul. Sebelum ke materi ini, kemarin kita sudah mempelajari surat Al-Ma'un. Ya, surat Al-Ma'un berisikan tentang apa? Yang tadi kita baca awal, pinter, ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Tepuk tangan buat Zakia. Nah, ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu apa saja? Angkat tangan, siapa yang bisa? Iya, Mbak Kana. Pintar mengasihi anak yatim. Iya, Mbak Ken. Lalai dalam sholat, Mbak Zakia. Iya, pintar. Ya, jadi di antara ciri-ciri orang yang mendustakan agama adalah orang yang lalai dalam sholatnya, mengulur waktu sholat. Kemudian orang yang tidak mau untuk berbagi dengan anak yatim, tidak peduli dengan anak yatim. Yang ketiga yaitu orang-orang yang enggan memberi kepada fakir miskin, tidak mau untuk berbagi kepada fakir miskin. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang sifat wajib Rasul. Sebelum kita mulai, marilah kita ice breaking terlebih dahulu. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ikuti Pak Sulis, ya. 1 tambah 1 berapa? 2. Nah, tapi kita buat dengan goyangan, ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, tapi kita duanya tangan di pinggang, kita menulis huruf 2 gitu ya. Ya, bisa ya. Oke, kita ikuti instruksi dari Pak Sulis, ya. Contohnya gini, 1 ditambah 1 sama dengan 2 gitu ya. 1, 2, 3 semuanya bernyanyi. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Zona buat semuanya. Ini kita akan belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul, khususnya mempelajari tentang 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil bagi Rasul. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, menyebutkan sifat wajib Rasul dengan tepat. Jadi nanti anak-anak setelah belajar ini dapat untuk menyebutkan 4 dari sifat wajib Nabi dan Rasul. Yang kedua, menyebutkan sifat mustahil Rasul dengan tepat. Jadi setelah 4 sifat wajib Rasul, ada 4 sifat mustahil bagi Rasul. Dan yang ketiga adalah mengkaitkan. Mengkaitkan itu menghubungkan
pesan keteladanan dari sifat Rasul dengan kehidupan kita sehari-hari. Contoh sifat Nabi itu ada yang namanya amanah, artinya menyampaikan. Nah, jadi kita mempelajari sifat amanah di dalam kehidupan kita seperti apa, nanti akan kita pelajari. Baik, seperti itu. Nah, siapa yang tahu mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Rasul, mengutus Rasul untuk kehidupan manusia? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Ya, Mbak Zakia. Pintar untuk memberikan informasi kepada kita, ya, untuk memberikan pengetahuan kepada kita agar kita nanti dalam kehidupan ini selamat, ya. Karena kalau kita dalam kehidupan ini tidak menjalankan perintah agama, maka kita akan terjerumus kepada kemaksiatan. Ada lagi siapa yang bisa jawab? Siapa? Tidaknya kita beri tepuk tangan bagi Mbak Zakia. Nah, selanjutnya, ya, kita di dalam kehidupan ini pasti ada namanya cobaan, ada yang namanya musibah bagi kita. Nah, diturunkannya Nabi dan Rasul, diceritakan Nabi dan Rasul untuk kita, ya, bagi umat Muslim adalah untuk memberikan kabar bahwasanya bagi orang-orang yang beriman ketika mereka mendapatkan musibah, pasti Allah akan memberikan pertolongan, pasti Allah akan memberikan suatu hikmah yang lebih baik daripada apa yang kita terima itu, dan juga memberi peringatan bagi kita sebagai orang Muslim agar dalam kehidupan kita itu senantiasa berhati-hati. Contoh, di dalam berbicara, dalam bertutur kata, senantiasa kita mengucapkan hal-hal yang baik. Ya, contoh kalau anak-anak jatuh kepleset gitu kan, ya, mengucapkan apa yang baik? Astagfirullahaladzim, bagus. Innalillahi juga bagus. Ya, yang tidak boleh adalah menyebutkan nama hewan. Ya, contoh kepleset bilangnya jarang gitu, tidak boleh, ya. Karena kita sebagai seorang Muslim wajib bagi kita untuk berkata yang baik. Seperti ini. Ada penjelasan tentang iman, ya. Pertanyaan ini pernah diajukan seorang sahabat kepada Rasulullah. Pada suatu ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Kemudian ada seorang laki-laki yang datang di antara para sahabat dan Nabi. Kemudian orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, apakah iman itu?" Dan Rasul menjawab, iman itu kamu percaya kepada Allah. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang keempat, Rasul yang diutus oleh Allah. Dan kemudian dari takdir-takdir Allah, ya, itu yang dinamakan dengan iman. Kemudian orang itu bertanya, apakah ihsan itu ya Rasulullah? Ihsan adalah engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Karena kemampuan kita terbatas, ya, indera kita penglihatan dan akal kita terbatas, tidak bisa melihat Allah. Maka, ya, kita beribadah Allah Akbar seakan-akan kita ini dilihat oleh Allah. Dan Rasulullah menjawab, nah, yang dinamakan dengan iman itu adalah kita percaya terhadap 6 hal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat, yaitu percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat, yang ketiga percaya kepada kitab-kitab Allah, kemudian yang keempat kepada Rasul-Rasul Allah, dan yang kelima hari akhir, dan yang keenam qada dan qadar atau ketentuan Allah dari takdir-takdirnya. Nah, iman itu adalah percaya. Jadi kita percaya bahwasanya Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan informasi kepada kita bagaimana kita menjalani kehidupan agar selamat di dunia wal akhirat. Nah, sekarang coba anak-anak buka bukunya. Coba buka bukunya sekarang. Kita baca terkait dengan iman kepada
Rasul dan Nabi Allah. Coba kita pelajari. Pak Sulis beri kesempatan kepada anak-anak untuk membaca materi tentang iman kepada Nabi dan Rasul. 10 menit cukup ya? Cukup? Cukup? Halo? Kalau Pak Sulis bilang halo, anak-anak jawab hai gitu ya. Halo? Hai. Oke, silakan Pak Sulis beri waktu untuk anak-anak membaca materi tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Anak-anak telah membaca, barusan telah membaca tentang iman kepada Nabi dan Rasul serta 4 sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Sekarang akan Pak Sulis bagikan selembar kertas ini. Silakan disampaikan apa yang anak-anak pelajari barusan dari yang anak-anak baca. Entah itu tentang sifat 4 sifat wajibnya Nabi, entah itu sifat mustahilnya Nabi, entah itu iman yang disampaikan oleh Pak Sulis tadi di sini. Silakan diisikan di sini. Bisa? Bisa? Oke, kita mulai dari Mas Vino. Oke, silakan ditulis nanti di sini. Oke, ditulis namanya dulu. Silakan ditulis namanya dulu. Ya, silakan ditulis namanya. Ya, pensilnya disiapkan, kemudian alat lem yang lain disiapkan. Nah, ke sana. Ya. Cukup ya. Ditulis namanya anak-anak, nanti ditempelkan di papan terkait dengan materi yang anak-anak bisa pahami dari kegiatan membaca itu tadi. Silakan ditulis namanya. Setelah anak-anak menulis, silakan cepat-cepatan untuk menempelkan yang ada di depan ya, terkait dengan materi yang telah anak-anak pelajari. Dimulai dari sekarang dengan jalan saja. Jalan saja. Jalan saja yang tertib. Ya. Yang tertib. Ada yang belum? Sudah semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bagus. Tepuk tangan buat semuanya. Bapak, punyanya Vicky. Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Tadi kita Pak Sulis menjelaskan tentang ini. Menjelaskan atau tidak? Menjelaskan, bagus ya. Kemudian ada Mega.
Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu, kemudian disampaikan kepada umatnya. Sifat wajib Rasul ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Betul ya? Betul? Oke, betul. Kemudian miliknya Al-Melda. Sifat wajib Rasul ada 4, dan sifat mustahil Rasul juga ada 4, yang meliputi kizib artinya berdusta, khianat artinya munafik, kitman artinya menyembunyikan, dan balasa artinya bodoh. Betul atau salah? Betul. Oke, karena semuanya betul ya, nanti akan mendapatkan hadiah dari Pak Suli, tapi dibaginya nanti. Tepuk tangan buat semuanya. Sudah menempelkan materi-materi yang telah dibaca oleh anak-anak tentang 4 sifat wajib bagi Nabi dan Rasul dan 4 sifat mustahil bagi Rasul. Nah, sekarang Pak Suli jelaskan sekilas ya terkait dengan sidik, yaitu apa artinya sidik tadi? Benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul itu pasti benar. Jadi kita harus meneladani sifat itu. Contohnya, jika anak-anak ujiannya nilainya jelek, tetapi ditanya oleh orang tuanya, ya, anak-anak menginformasikan kepada orang tuanya, memberitahu orang tuanya bahwasanya nilainya itu memang jelek. Ya, misalkan di bawah KKN, saya agama tadi dapat 70, Bu. Saya agama tadi dapat 60, Pak, ya, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwasanya, ya, kita ini menyampaikan kebenaran. Berarti dengan kita menyampaikan kebenaran itu wajib bagi kita untuk memperbaiki jika misalkan ujiannya itu mendapatkan nilai yang jelek. Kedua, setelah sifat sidik apa anak-anak? Yaitu sifat amanah. Sifat amanah ini mengandung arti dapat dipercaya. Contoh ya, masih lu Pak Sulis beri amanah. Misalkan ya, Pak Sulis mengamanai Mas Lilo. Misalkan ini bukunya Mas Dirga ketinggalan, ya. Kemudian karena rumahnya Selo dan Mas Dirga ini berdekatan, Pak Sulis menyampaikan kepada Mas Lilo. Mas Lilo nanti titip diberikan kepada Dirga. Sikapnya Mas Lilo bagaimana nanti? Bagaimana? Sikapnya Mas Lilo yang baik adalah menerima dan menyampaikan. Jadi amanah dari Pak Sulis untuk meminta Mas Lilo memberikan kepada Mas Dirga harus disampaikan. Coba Mas, contohnya seperti ini. Nanti kalau pulang berarti ini diberikan kepada Mas Dirga. Bagus. Itu adalah contoh kita mempraktekkan sifat dalam bentuk kelompok. Sebagaimana tadi yang telah Pak Sulis sampaikan, sekarang sudah duduk sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Kelompok 1, kelompoknya Dwi. Kelompok 2, kelompoknya Diandra. Kelompok 3, kelompoknya Atta. Kelompok 4, kelompoknya Ara. Sekarang ada hal yang perlu diselesaikan oleh anak-anak, ya. Nah, ini Pak Sulis bagi. Nanti dikerjakan secara berkelompok. Apa yang harus dikerjakan secara berkelompok? Yaitu tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul yang tercermin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Cara memakainya, ya, di sini ada QR code di sini, ya, QR code di sini. Nanti anak-anak sorot dengan HP yang ada di satu kelompok itu. Kemudian nanti disaksikan informasi yang ada di sini, ditulis di sini terkait dengan video atau informasi yang ada di barcode itu. Mengerti? Mengerti. Coba tepuk 1, tepuk 2, 3. Pinter. Berarti konsentrasi semua. Silakan. Ya, Pak Sulis bagi. HP-nya silakan digunakan. Satu kelompok cukup 1 HP saja. Ya. Nah, ini kode barcode-nya bisa
Nanti bisa disimak bersama-sama. Silakan. Nah, nanti keluar apa? Video atau bacaan? Jadi disaksikan materi yang ada di sini, nanti di sini ditulis tentang peristiwa apa saja yang direkam di dalam peristiwa yang dialami di video ini ya, di video ini nanti dituliskan di sini. Dan hikmah apa yang harus kita petik dari video yang ditampilkan di dalam link hardcode ini ya. Nah, jadi nanti anak-anak di dalam hardcode ini ya, yang disajikan tadi keluar ini. Nanti di sini ada keterangannya ya. Anak-anak bisa mengambil hikmah atau peristiwa yang terjadi di sini apa saja. Entah itu sifat Nabi, entah itu peristiwa yang lain, bisa di sini ya. Di link yang telah Pak Sulis bagikan tadi ada link ya, barcode itu yang tadi telah disaksikan oleh anak-anak. Sekarang tugas anak-anak di dalam kelompok adalah di dalam tema video tersebut adalah sifat Nabi. Ditulis ya, sifat Nabi. Kemudian pelajaran yang dapat diambil dari video tersebut apa? Nah, tadi ada perilakunya siapa? Nah, perilakunya contoh perilaku yang tidak amanah. Nah, siapa yang tidak amanah disebutkan di situ. Kemudian hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa itu apa? Boleh dikerjakan dalam hitungan 1, 2, 3. Silakan berkelompok tadi. Apa yang anak-anak ingat silakan untuk dituliskan. Nah, silakan. Ya, ini silakan ditulis. Akan diberikan kepada seseorang. Itu ditulis. Misalkan Rizky tadi menjelaskan, ya Rizky menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi yang ada di situ di dalam kakaknya. Ya kakaknya sampai itu. Yang sampai ingat 1, 2, 3, 4 nanti masih berbeda. Itu ya. Silakan. Anak-anak sudah selesai tugasnya yang kelompok? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Kelompok 4? Terima kasih. Untuk itu sekarang saatnya untuk presentasi. Apa yang tadi dituliskan bisa untuk disampaikan kepada teman yang ada di kelas ini ya. Silakan kelompok 3 Basana untuk mempresentasikan, bisa berdiri. Kita simak penjelasan dari Pak Askana ya. Kita lihat, silakan. Sifat Jojo mencerminkan sifat tidak amanah. Jojo disuruh ibunya untuk mengantarkan donat kepada Pak Somad di masjid. Namun Jojo kelaparan dan memakan donat tersebut dengan sangat lahap. Lalu ada anak yang bernama Syakir mengetahui hal tersebut. Lalu Syamil
Pinter. Kita beri oplos untuk kelompok ketiga. Jadi tadi ya ada sifatnya Dodo yang tidak amanah di situ ya. Sifatnya Dodo yang tidak amanah, yaitu dengan cara memakan sendiri donat yang akan diberikan kepada siapa? Pak Somad. Bagus. Sehingga itu adalah salah satu contoh perilaku bukan tindakan yang mencerminkan sifat amanah. Sekarang kelompok 2 diwakili oleh Mas Dirka. Silakan Mas Dirka. Oke, terima kasih. Kita beri oplos untuk Mas Dirka. Selanjutnya ada sifat-sifat Nabi yang tertera di dalam video tersebut yang dijelaskan oleh kakaknya Syamil. Bisa dijelaskan oleh Mas Rizky. Silakan Mas Rizky. Terima kasih. Betul ya tadi yang disampaikan ya. Oke, kita beri oplos. Nah, dari pembelajaran tersebut ya, kita bisa melihat bahwasannya terdapat suatu hal yang tidak dilakukan oleh Dodo, yaitu sifat apa tadi? Sifat apa tadi? Sifat amanah. Yang tidak dilakukan oleh Dodo adalah sifat tidak amanah, atau kebalikan sifat amanah itu yaitu khianat ya. Khianat itu apa? Khianat adalah sikap mengingkari ya amanah seseorang, sehingga hal itu merupakan suatu sifat yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Nah, ini adalah sifat mustahil dari Rasul. Yang pertama adalah kidzib, artinya berdusta. Tidak mungkin seorang nabi itu berdusta. Yang kedua nanti ya, sekarang tugas individunya anak-anak. Setelah tadi anak-anak menuliskan pendapatnya, sekarang anak-anak bisa mengerjakan di rubrik untuk anak-anak ya, nanti mengerjakan sesuai dengan sifat Nabi dan Rasul di sini ya. Contoh sidik tadi apa? Sidik artinya benar ya, di garis. Nah, kemudian misalnya fakona dekat berarti diberi garis. Sedangkan yang bawah adalah kebalikan dari sifat Nabi, yaitu sifat mustahil. Contohnya, sidik ini adalah benar. Lawan dari benar apa tadi? Berbohong, kan gitu ya? Nah, berarti berbohong apa bahasanya? Kalian tugasnya sudah selesai kan ya? Sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? 3? 4? Oke, kalau sudah, tadi yang rubrik untuk kegiatan diskusi bersama bisa dikumpulkan berbarengan dengan tugas individu yang barusan ditugaskan oleh Pak Sudi. Silakan dikumpulkan di depan kelompok 1 dulu. Satu orang saja menghimpun kelompoknya, kemudian dikumpulkan di Pak Sudi. Nah, Pak Sudi nilai. Ya, kelompok 2 akan dikumpulkan. Kelompok 3 akan mengumpulkan. Ya. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Tulis menilai dulu. Alhamdulillahirobbilalamin, anak-anak sekalian, pembelajaran pada hari ini telah selesai kita laksanakan. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ya, ada hal-hal yang perlu Pak Sudi sampaikan kembali, ya, terkait dengan resepsi kita
terkait dengan materi 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil bagi Rasul. Ya, pembelajaran apa yang kira-kira hari ini anak-anak rasakan menyenangkan di bagian apa? Ya, suka dengan videonya dulu. Nah, dari peristiwa duduk tadi kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya ketika kita diberikan amanah oleh orang lain, kita wajib untuk menunaikan amanah tersebut. Karena amanah tersebut ya adalah berupa tanggung jawab. Contoh tadi di dalam videonya Dodo tidak mau mengantarkan donat, tetapi donatnya malah dimakan. Itu adalah salah satu sifat yang menyalahi amanah. Dalam kehidupan kita juga sama. Ya, dalam aspek kehidupan sehari-hari, yang pertama kita harus senantiasa berperilaku jujur, ya, kemudian amanah, ya, menyampaikan sesuatu, kemudian kita harus fatonah, menjadi pribadi yang cerdas. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Maka itu sebagai seorang muslim, kewajiban kita adalah senantiasa terus-menerus untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih anak-anak untuk pelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, bukunya bisa dimasukkan di dalam tas. Kemudian kita akan berdoa. Silakan siapkan berdoa. Saya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puja puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku mohon ampun kepadamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sekalian.